Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Lalu yang saya hormati Ibu Tati Sumarti Bisri, SIKOM MMCHRA, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Winda Permatasari dengan NPM 41224231100568. Saya dari jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang selama di CV Astina dengan judul Proses Administrasi pada Bagian Produksi di Pabrik Tekstil CV Astina Kabupaten Bandung. Pokok pembahasannya yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada aktivitas magang, yang keempat ada pembahasan, kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Industri tekstil merupakan sektor krusial dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Proses produksi yang efektif membantu memenuhi permintaan yang dinamis dan kompetitif, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen seperti produksi, distribusi, dan administrasi. Namun, industri ini menghadapi beberapa tantangan dalam administrasi produksi, termasuk pengumpulan data yang tidak memadai, komunikasi yang buruk, dan sistem informasi yang tidak terintegrasi. Perkembangan teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP telah membantu industri tekstil seperti CV Astina di Bandung mengoptimalkan proses administrasi produksi sekaligus mengatasi tantangan operasional. Selain itu, industri harus mematuhi peraturan hukum, termasuk peraturan manajemen ketenagakerjaan, jam kerja, dan keselamatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan spesifik dalam administrasi produksi di Bandung dengan fokus pada penerapan teknologi informasi yang relevan dalam industri tekstil. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya administrasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua ada profil perusahaan. CV Astina adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang didirikan pada bulan Maret 2013 oleh Indra Hartono yang menjabat sebagai Direktur Utama. Berdasarkan pengalaman dan komitmen terhadap kualitas, kami berfokus untuk menyediakan produk tekstil unggulan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pakaian, tekstil rumah tangga, hingga produk industri lainnya. Dengan lokasi di Jalan Raya Laswi Cidawolong, Majalaya, Bandung 40382, kawasan industri tekstil, Bandung, Jawa Barat, kami memiliki akses yang strategis ke pasar lokal maupun nasional. Dengan dedikasi tinggi terhadap kepuasan pelanggan, kami terus mengembangkan layanan dan inovasi produk tekstil untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Di sini juga ada visi dan misi perusahaan. Untuk visinya, yang pertama, CV Astina memiliki visi untuk menjadi pemimpin di industri tekstil dengan memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses produksi dan berfokus pada kualitas produk. Yang kedua, menjadi perusahaan tekstil terkemuka yang menyediakan produk inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan di pasar global. Lalu untuk misinya yang pertama, memproduksi tekstil berkualitas tinggi dengan proses efisien yang berkelanjutan. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik dan produk tepat waktu. Yang terakhir, meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada aktivitas magang. Saya melaksanakan kegiatan magang selama 2 bulan
terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024. Saya bekerja full-time mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Selama melaksanakan magang di kantor CV Astina, saya melakukan tugas pada bagian umum dan administrasi di antaranya yang pertama, saya menginput laporan mesin jumbo. Yang kedua, saya menginput data cacat kain hasil inspecting atau input counter. Yang ketiga, mengarsipkan bon laporan pembelian barang, laporan penerimaan barang umum atau LPBU, dan laporan penerimaan barang suku cadang atau LPBSC. Yang keempat, menginput data efisiensi kain. Yang kelima, membereskan arsip tahunan. Yang keenam, mengarsipkan kartu produksi mesin TFO. Yang ketujuh, menginput data kain celupan. Untuk pelaksanaan kegiatannya, yang pertama, menginput laporan hasil mesin jumbo. Langkah yang dilakukan yaitu untuk menginput laporan hasil mesin jumbo yang masuk dalam perusahaan adalah yang pertama, kita mengambil data dari bagian admin, lalu memastikan tanggal data yang akan diinput, kemudian saya membuka aplikasi Microsoft Excel untuk memasukkan data-data seperti tanggal, nomor mesin, nama operator, jenis barang, LOT, TPM, twice, bobin atau pitch, tara, bruto atau kilo, neto, dan rata-rata. Setelah data telah diinput, kemudian diserahkan kembali ke admin agar diperiksa kembali sebelum diajukan kepada Bapak Direktur. Yang kedua, menginput data cacat kain hasil inspecting atau input counter. Saya diberi tugas untuk menginput data cacat kain hasil inspecting ke Microsoft Excel. Langkah yang pertama yang dilakukan saya ketika ada data hasil cacat kain yang masuk dari perusahaan yaitu mengambil data dari bagian admin, lalu memastikan tanggal data yang akan diinput, kemudian membuka aplikasi Microsoft Excel, lalu memasukkan data-data seperti corak kain, nomor mesin, nomor BIM, konter, keterangan seperti B tebal, B tipis, B samar, lusi putus atau pakan double, grade, inspektor, dan peak. Setelah data telah diinput, kemudian diserahkan kembali ke admin agar diperiksa kembali sebelum diajukan kepada Bapak Direktur. Yang ketiga, mengarsipkan bon laporan pembelian barang, laporan penerimaan barang umum, LPBU, dan laporan penerimaan barang suku cadang, LPBSC. Saya juga mengarsipkan bos setiap harinya, karena setiap harinya ada beberapa barang yang harus dibeli oleh perusahaan dan buku bon dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu laporan pembelian barang, laporan penerimaan barang umum atau LPBU, dan laporan penerimaan barang suku cadang LPBSC. Saya mengarsipkan berdasarkan tanggal, nomor LPB, LPBU, dan LPBSC, dan memisahkan kertas sesuai warna, misalnya kuning dengan yang kuning, warna hijau dengan yang hijau. Jika sudah, langsung diserahkan kepada bagian admin karena akan diinput langsung oleh admin. Yang keempat, menginput data efisiensi kain. Saya juga menginput data efisiensi kain setiap harinya, karena setiap harinya efisiensi berubah. Langkah yang dilakukan ketika menginput laporan hasil mesin jumbo yang masuk dari perusahaan yaitu yang pertama, mengambil data dari bagian admin, lalu memastikan tanggal data yang akan diinput, kemudian membuka aplikasi Microsoft Excel untuk memasukkan data-data dari line 1 sampai line 5, seperti nomor mesin, corak mesin, dan hasil efisiensi pada tanggal yang diinput. Setelah data telah diinput, kemudian diserahkan kembali ke bagian admin agar diperiksa kembali sebelum diajukan kepada Bapak Direktur. Yang kelima, membereskan arsip tahunan. Selain menginput data, saya juga diberi pekerjaan untuk membereskan arsip tahunan yang belum dibereskan. Saya juga harus merapikan kertas arsip dan disusun sesuai dengan tahunnya, lalu dimasukkan ke dalam kardus dan diberi tanda pada kardusnya. Lalu setelah semuanya selesai, semua arsip yang sudah dibereskan akan dikirim ke kantor pusat. Yang keenam, mengarsipkan kartu produksi mesin Selain itu, saya juga
mengarsipkan kartu produksi mesin TFO, langkah yang dilakukan saya ketika mengarsipkan kartu produksi mesin TFO yang masuk dari perusahaan yang pertama, mengambil data dari bagian admin, kemudian membuka lakban dari setiap kertas yang menempel. Setelah itu mengurutkan kertas sesuai dengan jenis mesin TFO. Biasanya ada 4 kertas yang dijadikan satu dan disebut dengan partai. Jika sudah diurutkan, lalu disamakan dengan data yang ada di komputer seperti jenis kain, corak, warping. Jika semua sudah sesuai, lalu diarsipkan. Yang terakhir, menginput data kain celupan. Selain mengarsipkan kartu produksi mesin mesin TFO, saya juga diberikan tugas untuk menginput data kain celupan. Hal pertama yang saya lakukan yaitu mengambil kartu BIM habis yang ada di lapangan, lalu saya menyusun sesuai dengan tanggal yang terakhir BIM habis. Setelah itu, saya menginput tanggal nomor setelah itu, saya menginput tanggal naik BIM, nomor mesin, nomor BIM, dan tanggal celup. Yang keempat, untuk pembahasannya, manajemen administrasi merupakan bagian dari bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif, serta mempengaruhi kelancaran bidang lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan. Manajemen administrasi adalah suatu kegiatan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan, serta penggerakan para pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen administrasi berfungsi untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan berbagai aktivitas administrasi dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan efisiensi operasional, mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Dari pelaksanaan magang yang dilakukan oleh saya di CV Astina selama 2 bulan dan ditempatkan di bagian umum dan administrasi memberikan saya banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai administrasi dan juga dunia kerja terutama di bidang tekstil. Saya juga menemui beberapa kendala pada komputer atau laptop yang sering hang sehingga menghambat pada pekerjaan, internet yang tidak stabil, dan kesulitan dalam mencari corak kain. Operasional manajemen di CV Astina sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk menunjang pekerjaan yang lebih efektif. Salah satu saran yang penting adalah perbaikan sistem penyimpanan kain agar lebih terorganisir dan mengupdate firmware. Ada refleksi diri. Refleksi magang ini menunjukkan perasaan saya selama melaksanakan kegiatan magang di CV Astina selama 2 bulan. Saya mendapatkan banyak hal baru serta positif yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Ketika saya sudah mendapatkan teori yang didapat selama perkuliahan, maka saya perlu menerapkan teori tersebut dengan cara terjun langsung di lapangan, seperti yang telah saya lakukan yaitu dengan mengikuti proses kegiatan magang di CV Astina. Selain itu, saya juga meningkatkan kualitas diri di mana masalah yang dihadapi oleh saya di lokasi magang merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri. Karena itu, saya akan dilatih untuk mengatasi masalah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang tidak enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan dokumentasi saya selama magang di CV Astina.